Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Salim. Yang kedua adalah Alif Jihan Afifah. Ketiga adalah Dinan Funun El Milal. Dan yang terakhir adalah Arsyada Arinal Ulia. Baik, dalam materi kali ini kami akan membahas terkait snowball throwing, picture-in-picture, and team accelerate instruction. Baik, langsung saja kita mempersingkat waktu. Dipersilakan kepada Jihan. Baik, terima kasih. Untuk mempresentasikan terkait snowball throwing. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah metode snowball throwing, merupakan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan juga keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif untuk membentuk dan melempar bola salju. Selanjutnya, model pembelajaran ini yaitu kooperatif model. Snowball throwing melibatkan keterkaitan siswa dalam melakukan kerja kelompok, sehingga terdapat aktivitas bersosialisasi dalam bertukar informasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Metode ini bertujuan untuk menciptakan 1. Melatih kepemimpinan siswa untuk bertanggung jawab pada kelompok. 2. Melatih siswa untuk menjadi pendengar yang baik. 3. Melatih siswa untuk berpikir kritis. 4. Memacu siswa untuk bekerja sama dalam memahami materi. Namun, di sisi lain, metode ini memiliki kelemahan seperti 1. Memerlukan durasi waktu yang relatif lama. 2. Suasana kelas dapat menjadi tidak kondusif. 3. Siswa kurang aktif dalam bekerja sama. Dan keempat, dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila siswa tidak memahami materi. Adapun step by step atau langkah demi langkah, yang pertama, guru memberikan materi yang akan dipelajari. Kedua, guru menentukan kelompok belajar beserta ketua kelompok. Ketiga, guru memberikan materi yang akan disampaikan kepada ketua. Keempat, ketua kelompok memberikan penjelasan materi pada anggotanya. Kelima, anggota kelompok diminta untuk menyimak materi yang akan disampaikan dan membuat pertanyaan pada selembar kertas. Keenam, siswa diminta untuk membuat selembar kertas tersebut menjadi bola yang kemudian akan dilemparkan pada siswa lain. Ketujuh, siswa diminta untuk menjawab bola kertas secara bergantian di dalam kelompok. Kedelapan, guru dan murid memberikan kesimpulan pada materi yang akan diajarkan. Kesembilan, guru memberikan review atau evaluasi. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dinanil. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk model pembelajaran selanjutnya yaitu picture and picture. Model ini merupakan model cooperative learning yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok dengan menggunakan media gambar yang diurutkan menjadi urutannya logis. Gambar-gambar inilah yang menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan media gambar, diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dan dalam kondisi yang menyenangkan, sehingga apapun pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan dapat diingat kembali. Model ini memiliki karakteristik yang inovatif, kreatif, dan tentu saja sangat menyenangkan. Kelebihan dalam metode pembelajaran picture and picture ini yang pertama, guru dapat dengan mudah mengetahui kemampuan siswa. Yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Yang ketiga, dengan menganalisis gambar dapat mengembangkan daya nalar siswa untuk berpikir logis. Namun juga ada kelebihan dalam metode ini. Yang pertama yaitu sulit menemukan gambar yang bagus dan berkualitas sesuai kompetensi dari materi yang akan diajarkan. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama dalam pembelajarannya. Yang ketiga, jika guru kurang ahli dalam mengelola kelas, ada kekhawatiran kelas akan kacau dan tidak kondusif. Dan yang keempat, dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, biaya yang cukup memadai. Step-step atau langkah-langkah penerapan model picture and picture. Yang pertama itu guru memberikan materi pengantar sebelum kegiatan.
Yang kedua, guru menentukan kelompok belajar sesuai dengan jumlah siswa. Yang ketiga, siswa duduk sesuai kelompok masing-masing. Yang keempat, guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan yang berkaitan dengan materi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa. Yang kelima, guru memberikan gambar kepada tiap kelompok untuk mendiskusikan tentang gambar tersebut. Yang keenam, perwakilan pada tiap kelompok secara bergantian menyusun gambar dan menjelaskannya. Dan yang terakhir, siswa dan guru memberi kesimpulan tentang materi yang telah diraih dan dilaksanakan. Untuk metode pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arsyada. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran, model pembelajaran Team Accelerated Instruction atau biasa disingkat dengan TAI. Model pembelajaran dari TAI atau Team Accelerated Instruction adalah cooperative model. Dasar pemikiran dari model pembelajaran ini adalah untuk mengadaptasi pengajaran terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan siswa maupun pencapaian prestasi siswa. TAI dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah teoritis dan praktis dari sistem pengajaran individual. Sedangkan tujuan pembelajaran dari metode ini yaitu yang pertama, sudah pasti saling membantu satu sama lain karena model kooperatif. Yang kedua yaitu saling memberi dorongan untuk maju. Yang ketiga meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin. Yang keempat yaitu memotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat dan tidak akan bisa berbuat curang atau menemukan jalan pintas. Yang selanjutnya yaitu step by step atau langkah-langkah untuk melakukan model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu teams, yaitu para siswa dalam TAI dibagi dalam tim-tim yang beranggotakan 4-5 orang. Yang kedua yaitu tes penempatan. Para siswa diberikan tes pra-program pada permulaan pelaksanaan program. Mereka ditempatkan pada tingkat yang sesuai pada program individual berdasarkan kinerja mereka dalam tes ini. Yang ketiga yaitu materi-materi kurikulum. Para siswa bekerja pada materi-materi kurikulum individual. Yang keempat yaitu belajar kelompok. Langkah berikutnya yang mengikuti tes penempatan adalah guru mengajar pelajaran pertama. Selanjutnya para siswa diberikan tempat untuk memulai unit individual. Unit tersebut tertera dalam buku-buku siswa. Para siswa mengerjakan unit-unit mereka dalam kelompok mereka. Yang kelima yaitu skor tim dan rekognisi tim. Pada akhir setiap minggu, guru menghitung skor tim. Tim super menerima sertifikat yang menarik. Yang keenam yaitu kelompok pengajaran. Pengajaran langsung untuk mengajari kelompok ini dapat diterapkan dalam program individual oleh fakta bahwa siswa bertanggung jawab untuk hampir semua pemeriksaan, penanganan materi, dan pengarahan. Yang ketujuh yaitu tes fakta. Seminggu 2 kali para siswa diberikan tes fakta selama 3 menit. Yang kedelapan yaitu yang terakhir, yaitu unit seluruh kelas. Pada akhir tiap minggu, guru menghentikan program individual dan menghabiskan 1 minggu untuk mengajari seluruh kelas. Itu adalah model pembelajaran TAI yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sinyalnya Salim nge-lag moderatornya, atau sudah bisa Salim? Baik, mohon maaf atas kesalahannya. Ada kesalahan teknis kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.